Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Damayanti dengan NIM 112300170000014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya dengan faktor skala sebagai acuannya. Bila dilatasi menciptakan bayangan yang lebih besar, maka itu disebut pembesaran. Dan bila dilatasi menghasilkan bayangan yang lebih kecil, maka disebut reduksi. Berikut yaitu adalah rumus dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skalanya yaitu K. AXY ditransformasi dengan dilatasi dengan lambang D dengan titik pusat yaitu 0,K. Maka setelah ditransformasi, A menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K kali X dan K kali Y. Dengan keterangannya yaitu A XY adalah titik awal dan A aksen, X aksen, Y aksen yaitu titik bayangan. Selanjutnya kita masuk ke integrasi keindonesiaan. Banyak motif batik dan ukiran tradisional Indonesia memiliki pola yang mengalami transformasi geometri, termasuk dilatasi. Contohnya yaitu ada batik Megamendung dari Cirebon, di mana pola awalnya bisa diperbesar atau diperkecil, tetapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Berikut ini ada contoh soal dari integrasi keindonesiaan. Soalnya yaitu, sebuah motif batik Megamendung berbentuk awan memiliki titik-titik koordinat sebagai berikut. Titik A yaitu 2,3, titik B 4,6, dan titik C yaitu 6,3. Motif ini diperbesar dengan faktor skala K sama dengan 2 terhadap titik pusat yaitu 0,0. Tentukan koordinat bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen setelah didilatasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dari soal tadi, diketahui titik-titik koordinat, diantaranya ada titik A yaitu 2,3, titik B 4,6, dan titik C yaitu 6,3. Dengan skalanya yaitu K sama dengan 2. Yang ditanya adalah tentukan koordinat bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen setelah didilatasi. Seperti yang kita ketahui, rumus dilatasi dengan pusat 0,0 yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. Kemudian kita mencari titik bayang untuk A terlebih dahulu. Maka A aksen, kemudian kita masukkan K atau skalanya yaitu 2, dikali X awalnya yaitu 2, K-nya yaitu 2, dikali Y awalnya yaitu 3. Maka 2 kali 2, 2 kali 3 sama dengan 4,6. Kemudian kita mencari titik bayang untuk B. Maka B aksen, K-nya yaitu 2, dikali X awalnya yaitu 4, K-nya yaitu 2, dikali Y awalnya yaitu 6. Maka 2 dikali 4, 2 dikali 6 sama dengan 8,12. Kemudian kita mencari titik bayang untuk C. Maka C aksen, K-nya yaitu 2, dikali X awalnya yaitu 6, K-nya yaitu 2, dikali Y awalnya yaitu 3. Maka 2 dikali 6, 2 dikali 3 sama dengan 16,6. Jadi, koordinat bayangan setelah didilatasi adalah titik A aksen yaitu 4,6, B aksen yaitu 8,12, dan C aksen yaitu 12,6. Kemudian kita masuk ke integrasi keislaman. Di sini terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ayat ini menjelaskan waktu-waktu sholat bergantung pada posisi matahari.
Selanjutnya kita memasuki soal integrasi keislaman. Soalnya yaitu, pada suatu hari, seorang muazin ingin menentukan waktu sholat zuhur berdasarkan panjang bayangan suatu benda. Diketahui, titik A yaitu negatif 3,2, merupakan posisi ujung bayangan suatu tongkat yang tegak lurus dengan tanah pada pagi hari. Setelah beberapa waktu, ketika matahari mencapai posisi tertentu, bayangan tongkat mengalami dilatasi terhadap titik P dengan faktor skala K sama dengan negatif 2, sehingga posisi bayangan menjadi A aksen 0,11. Tentukan koordinat titik P yang menjadi pusat dilatasi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dari soal diketahui titik awal bayangan yaitu A negatif 3,2. Titik setelah dilatasi yaitu A aksen 0,11. Faktor skalanya yaitu K sama dengan negatif 2. Pusat dilatasi yaitu P, XP, YP. Yang ditanya, tentukan koordinat titik P yang menjadi pusat dilatasi tersebut. Kemudian kita jawab, rumus dilatasi terhadap pusat P, XP, YP dengan faktor skala K yaitu X aksen Y aksen sama dengan K dikali X, Y ditambah 1 dikurang K dikali A, B, di mana A, B ini adalah titik koordinat dari P. Kemudian kita substitusi nilainya. Maka X aksen Y aksen yaitu 0,11 sama dengan K yaitu negatif 2, X, Y adalah negatif 3,2 ditambah 1 dikurang K yaitu 1 dikurang negatif 2 dikali A, B. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan negatif 3 hasilnya 6, negatif 2 dikalikan dengan 2 hasilnya negatif 4, ditambah 1 dikurang 2 yaitu hasilnya 3, maka 0,11 sama dengan 6, negatif 4 ditambah 3 dikali A, B. Kemudian 0,11 kita kurangi dengan 6, negatif 4. Hasilnya yaitu negatif 6,15. Maka negatif 6,15 sama dengan 3 dikali A, B. Lalu negatif 6,15 kita bagi dengan 3, maka negatif 6 per 3, 15 per 3 sama dengan A, B. Negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Maka negatif 2,5 sama dengan A, B. Jadi, koordinat titik P yang menjadi pusat dilatasi tersebut adalah negatif 2,5. Sekian pembahasan materi dilatasi dari saya. Maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.